Halo semuanya, selamat malam. Hari ini adalah bootcamp ke-9 kita di UI UX. Jadi tema hari ini itu portofolio. Jadi minggu ini adalah bootcamp terakhir dari bootcamp Google Development Student Clubs. Setelah sebelum-sebelumnya kita belajar sedikit tentang UI UX dan seluruh design thinking. Hari ini kita bakal bahas portfolio agar kita bisa ngebuat portofolio kita sendiri. Jadi topik hari ini itu dipecah dari desain portofolio, hal yang di-highlight, cara membuat portfolio, sama tools yang bisa kita gunakan. Jadi apa itu desain portfolio? UI desain portofolio terdiri dari beranda portfolio Anda yang berisi detail umum kepada Anda dan studi kasus Anda. Bio Anda harus menceritakan kepribadian Anda tanpa berusaha terlalu keras. Dan studi kasus Anda harus menunjukkan keterampilan desain visual, pola pikir, dan proses desain Anda. Oke, jadi ini ada salah satu contoh dari desain portfolio. Jadi dari penjelasan sebelumnya, ini kurang lebih itu portfolio itu tentang kita. Jadi tentang kita sama project-project kita. Jadi kita menjelaskan hasil karya-karya kita dan personality kita sendiri gitu. Nah, ini salah satu contohnya mereka bikin di website yang mobile first. Jadi tampilannya portrait ya. Nah, biasanya portfolio itu mereka bikin kayak di web ya. Jadi ada beberapa navigation kayak projects, contact, about us gitu. Jadi ada beberapa halaman yang didesain kayak website company tapi tentang suatu desainer gitu. Next, kenapa kita perlu ngebuat suatu desain portofolio? Pertama, desain portfolio itu bukti performa yang pernah kita lakukan atau kita buat. Terus kedua, apply pekerjaan sebagai desainer. Ketiga, mencari klien untuk freelance, mendapatkan beasiswa. Ada juga mengarsipkan sampel kerja Anda untuk yearly review atau promosi. Jadi, portfolio itu sebenarnya penting banget sebagai desainer ya. Tapi seringkali dilupain. Kayak mungkin di beberapa bootcamp belum tentu diajarin untuk membuat portfolio. Biasa kita desain terus gitu kan. Nah, yang paling penting itu menurut saya sih poin kedua. Saat kita apply kerja di perusahaan desain gitu ya, biasa kita bakal di interview, habis itu kita diminta portfolio kita. Nah, sebagai desainer pasti kita harus sudah siapin dulu nih sebelum apply. Nah, mungkin untuk teman-teman masih ada yang belum pernah bikin project atau belum banyak project yang mau diisi buat dibikin portfolio. Nah, itu ada beberapa alternatif kayak bisa nge-recreate desain orang atau desain aplikasi yang udah ada, di recreate, abis itu dimasukin aja sebagai portfolio gitu. Jadi di sini kita bisa ngebikin project sendiri ya untuk ngisi portfolio kita buat yang masih kurang banyak gitu. Nah, nextnya hal yang di-highlight. Hal yang di-highlight dari portfolio itu pertama personality, kedua homepage, ketiga project summaries. Nah, kenapa personality itu yang di-highlight?
Jadi umumnya perusahaan itu nggak cuman mempekerjakan keterampilan atau skill desain kita, tetapi kita sendiri yang di hire gitu. Jadi mereka ingin mempekerjakan orang-orang yang sesuai dengan tim, tujuan, dan mentalitas mereka. Jadi dari portfolio seharusnya kita udah bisa nunjukin personality kita sesuai gak sama tim mereka. Nah, jadi kalau di suatu perusahaan ya, mungkin kita bakal bekerja di suatu tim. Jadi nggak bisa kita jago di skill aja, tapi kita harus nyesuaiin juga sama tim perusahaannya. Ini ada quotes, when someone opens your portfolio, they should get a feel for the person behind the work. Nah, jadi saat orang lain membuka portfolio kita, harusnya mereka tuh bisa merasakan atau mengenal orang yang mengerjakannya gitu. Jadi ada sedikit personality di portfolio yang kita bikin. Next itu homepage. Nah, pas kita pertama kali membuka portfolio, yang dilihat itu pasti homepage, ya kan, di bagian paling depan. Homepage biasanya disebut dashboard juga. Di sini kita harus mencocokkan dengan personalitas kita dan membuatnya semenarik mungkin. Homepage kita harus menyertakan judul yang menarik yang memperkenalkan siapa Anda dan apa yang Anda lakukan. Terkadang satu kalimat, gambar, dan menu navigasi yang jelas sudah cukup. Nah, jadi kayak poin sebelumnya, personality ini harus kita masukin banget ke portfolio kita. Terus kita ngejelasin secara singkat aja kayak tentang kita gitu. Biasa kan ada foto, ada beberapa kalimat, sama menu navigasi tadi, kayak contoh di sini. Nah, di sini dia mulai dengan foto di paling atas. Terus ini menunya aja sih, mungkin kita bisa cari desain portfolio gitu. Nah, kayak di sini ada contoh. Nih, kita lihat. Di sini dia taruh foto dia. Terus dikasih beberapa keterangan. Kayak biografi, konteks, service. Terus ada judul. Ini title-nya, dia siapa, title apa, role dia apa, sama tempat dia gitu. Jadi dari homepage ini kita udah bisa tahu kayak personality designer ini tuh kayak cukup ramah, terus pet friendly gitu. Jadi kita bisa sedikit mengenal sama desainer ini dari homepage-nya aja gitu. Terus yang ketiga, project summary. Di sini kita dapat menampilkan project-project yang pernah kita kerjakan dan menjelaskan setiap project, mulai dari isi project, cara kita mengerjakan, hingga solusi dan hasil yang kita berikan. Di sini kita dapat memberitahu orang lain bukan hanya hasil kerja kita, tetapi cara kita bekerja juga. Nah, jadi ini project summary di poin ini tuh ditekenin banget kalau kita harus ngejelasin cara kerja kita. Nah, jadi bedanya portfolio sama CV gitu ya. Kalau CV mungkin isinya lebih ke tentang kita aja, habis itu kayak tulisan semua gitu kan, kecuali foto. Nah, kalau di portfolio itu kita harus imbangin diri kita sama project kita. Jadi di project summary-nya kita harus kasih tahu juga gimana cara kita menghasilkan desain yang sampai jadi gitu ke project tersebut.
Di project summary ini biasanya kita tulis gitu ya semenarik mungkin di tiap project. Kita ngejelasin mulai dari project apa, terus kayak berapa lama kerjainnya, tentang apa, itu semua dijelasin. Nah, setelah 3 poin tadi, kita lanjut ke cara membuat portfolio. Di sini ada 7 poin. Ada design, give context, detail, comprehension, showcase, solution, sama learnings. Nah, poin pertama desain. Karena kita itu membuat desain portofolio, berarti yang terpenting adalah desainnya. Hal terpenting dari portfolio adalah hasil kerja kita, yaitu desain. Di sini kita dapat mendapatkan perhatian orang dengan menampilkan desain-desain kita di awal portfolio kita. Nah, jadi sebenarnya dari homepage aja yang kita bikin tuh udah ngerepresentasiin hasil desain kita gitu kan. Nah, terus biasanya tuh desain-desain kita taruh paling atas biar orang tertarik. Jadi langsung dapat perhatian gitu pas mereka ngelihat portfolio kita gitu. Oke, next, konteks. Perkenalkan proyek kita dalam satu paragraf tanpa menulis ratusan kata tepat di awal. Berikan ringkasan proyek dan jelaskan masalah dan tantangan utama yang memulainya. Selanjutnya, tulis tentang peran Anda dan tanggung jawab dan bagian-bagian proyek Anda. Proyek yang Anda anggap benar-benar milik Anda, terutama jika Anda bekerja dalam tim. Nah, jadi konteks ini kurang lebih kayak project summary. Kita kasih beberapa paragraf atau satu paragraf yang singkat tentang role sama responsible kita di project itu. Kecuali kita kerja sendiri, ya berarti kita bisa ngejelasin secara full gitu ya, semua bagiannya. Yang ketiga itu detailing. Di bagian ini kita harus menjelaskan detail-detail dari desain kita secara jelas, seperti membandingkan keunggulan desain kita dengan desain yang lain untuk proyek yang sudah dikerjakan. Di sini kita harus memberitahu proses pengerjaan desain ini. Nah, jadi dari konteks kita kasih penjelasan lagi yang lebih detail. Di bagian ini kita bisa kasih beberapa perbandingan ya dari desain yang kita pilih, kita bandingin sama desain-desain sebelumnya. Kenapa kita bisa pilih desain yang ini gitu. Jadi kita jelasin secara detail biar orang yang lihat tuh bisa tahu cara kerja kita. Proses-proses pengerjaan kita tuh kayak apa. Karena kan kalau kita tampilin desainnya aja tuh orang lihatnya yang udah jadi. Tapi di sini kita mau coba kasih tunjuk proses pengerjaannya. Next, comprehension. Membaca banyak teks tentang suatu proyek bisa sangat membosankan. Hancurkan monoton dalam studi kasus sehingga tidak membuat pembaca tertidur dengan memberikan visuals. Kebanyakan orang adalah makhluk visual dan kita sedang menulis studi kasus tentang project visual. Jadi comprehension ini kayak kita bikin user story aja sebenarnya. Kita sebagai desainer harus sedikitin teks sebenarnya. Jadi biar gak monoton juga, kita bisa bikin satu user story dari, misalnya kita mendesain mobile apps, kita bikin user story dari splash screen, terus masuk ke dashboard, masuk ke halaman berikutnya gitu. Nah, itu salah satu contoh dari comprehension ini. Jadi kurang lebih kita harus ngejelasin secara alur gitu.
Next, showcase versions. Tampilkan desain proses dengan versi yang berbeda. Arahkan pembaca Anda melalui proses desain Anda dan jelaskan beberapa versi dan keputusan yang Anda hadapi selama proses ini. Nah, di desain itu kalau di real project biasanya kita bikin beberapa desain. Nanti kita pilih salah satu. Maksudnya kita kasih ke klien kita untuk milih salah satu. Nah, di sini kita bisa juga tampilin versi lainnya yang kita bikin gitu. Jadi jangan yang jadi doang, tapi kita tampilin semua gitu atau beberapa. Next itu solutions. Jelaskan solusi akhir Anda dan jelaskan apa yang membuat desain Anda menjadi yang terbaik. Di solutions ini kurang lebih kita kasih kesimpulan kenapa desainnya kita bikin kayak gini, terus kita jelasin keunggulan-keunggulan dari desain kita gitu. Terakhir itu learnings. Bagikan apa yang Anda diajarkan learnings. Bagikan apa yang diajarkan project ini kepada Anda dan hal yang paling penting untuk Anda ambil. Jadi mungkin di paling belakang itu kita kasih hal-hal yang kita pelajarin dari project ini. Jadi misalnya project pertama kita itu tentang e-learning gitu, e-learning platform. Jadi mungkin kita bisa kasih tahu pelajaran apa di UI UX ini yang kita dapat, terus kita bisa share di bagian learning sini. Topik ketiga kita itu media yang dapat digunakan. Jadi media yang dapat kita gunakan itu ada website. Kalau website itu biasanya kita ngebikin website sendiri yang isinya itu portfolio kita. Nah, ada beberapa orang yang bikin websitenya itu pakai coding juga, tapi saya nggak anjurkan ya, soalnya belajar coding itu benar-benar perlu waktu dan tenaga ekstra. Jadi kita bisa pakai beberapa tools yang nyediain buat kita bikin website. Nah, mungkin kebanyakan berbayar gitu ya, tapi kalau kita udah sangat serius di UI UX design, itu worth it sih pasti. Untuk orang-orang yang udah cukup profesional juga pasti mereka bikin personal website biar seluruh karya mereka tuh lebih banyak orang yang bisa lihat gitu. Nah, biasa selain di personal website kita bisa share juga di social media. Kayak di Instagram itu banyak orang yang udah nge-share portfolio mereka, atau mereka bikin Instagram account terpisah dari personal Instagram mereka. Jadi Instagramnya isinya semua tentang desain. Nah, itu juga bisa. Terus ada Dribbble, UX Folio, sama Figma. Nah, kalau di Figma mungkin enaknya karena kita kerjainnya di Figma, jadi kita taruhnya gitu udah gampang, tinggal kita siapin satu file, ya kan. Kalau di Dribbble ini sama UX Folio itu mereka kayak aplikasi ya, kayak web apps. Nah, di web apps ini kita bisa cari inspirasi, kita juga bisa ngasih portfolio kita. Nah, tapi kalau di sini ya kurang lebih kita bakal bersaing banyak sama desainer lain gitu. Makanya lebih dianjurkan untuk membuat personal website atau akun Instagram desainnya gitu. Kalau di Figma mungkin untuk mengaksesnya cukup ini ya, orang-orang yang punya link aja yang bisa akses Figma-nya gitu. Oh
di Figma bisa juga kita taruh di community. Kayak ini ada beberapa contoh. Ini sebenarnya bisa dibilang portfolio desainer lain. Kita coba. Nah, jadi hasil kerja mereka taruh sini di community. Nah, keunggulan mereka taruh kayak gini tuh sebenarnya karena orang lain bisa ngeliat, mungkin aja ada orang yang mau nge-hire mereka gitu. Jadi karena udah ada desainnya, mereka pengen coba bikin di project mereka. Nah, ini bisa langsung kontak ke desainer, habis itu nge-hire mereka gitu. Makanya itu bikin portfolio itu penting banget buat desainer, apalagi kita mau cari klien, ya kan. Oke. Terus ada satu lagi, UX Folio. Nah, ini salah satu tools yang recommended untuk kita bikin portfolio kita. Nah, di sini udah disediain beberapa template. Kita bisa lihat-lihat, abis itu pilih salah satu yang cocok sama personality kita, ya kan. Misalnya kita pilih Nah, di sini mereka udah kasih template, jadi kita tinggal naruh foto, ya kan, tambahin case study kita. Tuh. Jadi benar-benar gak perlu coding, kita udah bisa bikin kayak website sendiri. Nah, ini bisa banget kalian coba, kalian bikin, habis itu nanti bisa dilihat portfolionya kayak suatu web jadi gitu ya. Ini udah bagus banget sih. Karena udah ada template, mungkin jadi cepet banget ya kita bikinnya. Nah, next, ini ada satu contoh portfolio. Nah, ini bisa dibilang homepage-nya dia. Dia kasih title, kasih foto, sama ada navigation. Di sini juga ada kontaknya, jadi orang bisa langsung kontak. Nah, di sini ada contoh yang web view sama yang mobile view. Nah, kurang lebih itu portfolio bikinnya isinya kayak gini, terus nanti ada project-projectnya, kayak di bagian sini dia taruh project dia, kan. Terus mungkin untuk desainer yang udah profesional, mereka taruh juga ini namanya testimoni dari klien-klien mereka, begitu. Jadi sebenarnya portfolio ini kayak kita masuk ke web company gitu ya. Kita ngelihat orang yang promosiin diri dia sendiri gitu. Terus dia kasih jasa dia apa aja gitu. Jadi ini salah satu tools untuk self promote kita. Nah, ini ada satu contoh lagi. Kayak gini. Kurang lebih isinya sama, ada testimoni juga, ada case study gitu ya. Nah, kalau saran dari saya, kalian bisa coba bikin ini. Kalian masuk, bikin account, terus kalian pilih template, kalian coba-coba bikin ini nih, gitu. Nah, mungkin ini
masih gratis gitu ya. Nanti linknya bisa kita copy terus kita kasih di sosmed. Jadi kayaknya masih gratis ini. Nah, kalau di Dribbble mungkin udah sering akses ke sini ya buat nyari inspirasi. Kalau di Dribbble kita harus bikin manual kayaknya nih. Kalau di Dribbble sih hasilnya bukan kayak web ya, tapi kayak beberapa foto aja gitu, kayak gini. Jadi beda sama UX Folio tadi. Di Dribbble itu tools buat nge-share aja. Begitu. Kalau di Figma mungkin bikin per project gitu ya, seperti ini. Itu masih mungkin. Habis itu kelebihan kalau di Figma kita bisa kasih user story ya. Jadi halamannya bisa kita kasih panah dari mana ke mana gitu. Oke, kurang lebih itu materi hari ini. Karena ini pertemuan terakhir di bootcamp kita, semoga kalian semua dapat banyak ilmu ya dari bootcamp ini selama bootcamp pertama sampai ke 9 ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah ngikutin dari awal sampai terakhir. Nextnya jangan lupa diisi form kehadirannya biar tercatat. Terus nextnya kalian bakal dapat personal project. Nanti bakal diumumin sama dijelasin di grup secara detailnya. Oke, teman-teman, terima kasih udah mendengarkan. Selamat malam.